Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Senang sekali rasanya saya Firna Ciretno dapat menjumpai Anda kembali dalam program spesial kita hari ini, yaitu program Ngobrol Virtual edisi 15 Februari 2023. Tentunya kita akan membagikan informasi yang aktual, informatif, serta menarik untuk kita perbincangkan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Vio sudah kedatangan satu tamu jauh nih, jauh-jauh dari Jakarta, menghadiri studio Tribun Timur, pastinya akan membagikan juga informasi yang aktual juga bagi Tribuners. Nah, untuk itu tema kita pada kesempatan kali ini ada LPSK di balik vonis Baradae. Bersama narasumber kita yang luar biasa ada Ibu Dr. Livia Istania Iskandar selaku Wakil Ketua LPSK. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Halo Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Selamat sore. Selamat sore Bu. Pada Tribuners semua. Oke, boleh disapa-sapa dulu nih Bu Tribuners, mungkin ada sapaan yang mau dikasih gitu, semangat mungkin. Iya, Silakan Bu. Iya, salam sehat dan semangat untuk Tribuners semua. Ya, jadi Ibu juga keadaannya sehat pada kesempatan kali Ya, ini? alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Apa namanya? Karena kita sangat ini ya bekerja dengan hati, jadi seperti nggak kerja. Oke, Ibu tadi pada perjumpaan kita pertama, Vio sangat terkesan sekali Bu, karena cara menjawab Ibu sangat anggun Bu. Dibanding dengan Vio Bu agak terburu-buru ya kalau boleh dikatakan. Jadi sangat luar biasa, makanya Vio sering mengatakan istimewa sekali narasumber kita kali ini dan luar biasa. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga banyak. Bu sudah sempat hadir ke Tribun Timur. Untuk itu Bu, tadi kan sempat Vio katakan bahwa jauh-jauh datang dari Jakarta untuk berbagi juga kepada Tribuners Bu. Ya. Boleh disampaikan sedikit Bu, kegiatan akhir-akhir ini disibuki dengan aktivitas apa Bu, sebelum terlalu jauh membahas tema kita? Oke, baik. Silakan. Jadi terima kasih Vio. Jadi Tribuners, salam sehat dan semangat supaya kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan saya Livia Iskandar senang sekali berada di acara dengan Vio di Tribun Timur pada sore hari ini. Yeah. Dan tadi menjawab pertanyaan Vio tuh saya karena LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mandatnya seluruh Indonesia, Vio. Oke. Jadi seluruh Indonesia, dan kami memberikan perlindungan, berbagai macam perlindungan tergantung dari apa kasusnya seperti apa. Misalnya 2 minggu yang lalu saya ada di Papua. Kita pergi ke Timika dan Jayapura untuk pendampingan sidang keluarga korban sebagai saksi dari peristiwa pembunuhan yang sempat viral karena kemudian dimutilasi korbannya. Terus kemudian setelah itu langsung mendarat, langsung besoknya berangkat lagi ke Bali karena ada undangan dari Kedutaan Besar Inggris dan Komnas Perempuan untuk mendiskusikan bagaimana penanganan dan perlindungan kepada warga negara asing yang berlibur di Bali dan di Lombok. Karena ada beberapa peristiwa mengalami kekerasan seksual dan seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 2022 baru saja diundangkan, dan di situ sangat komprehensif tentang bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang unsur bisa masuk sekarang gitu, dari pelecehan seksual yang sebelumnya tidak ada, sekarang diatur di dalam Undang-Undang TPKS, dari yang non fisik sampai yang verbal atau yang apalagi yang fisik begitu. Jadi itu diskusinya di Bali. Dan untuk kali ini di Makassar, tidak hanya di Makassar saja Vio. Hari ini tadi pagi saya dan tim LPSK kami ke Jeneponto untuk memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Jeneponto untuk atas terlaksananya restitusi atau ganti rugi yang dibebankan pada pelaku tindak pidana itu terbayarkan. Nah, restitusi ini kan sebagai hak korban, ganti rugi atas penderitaan, atas hal-hal yang dirasakan sebagai kehilangan gitu untuk si korban ini. Besok kami akan ke Pinrang untuk satu program perlindungan yang dimohonkan ke kami, dan ini peristiwanya menyangkut seorang anak yang mengalami perkosaan oleh ayah kandungnya sendiri.
Kalau yang di Jeneponto itu peristiwanya pelakunya adalah kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya, begitu. Jadi maksudnya sama kasus tapi pelakunya itu profesinya beda begitu. Bahkan jabatannya ada seorang ayah begitu ya. Boleh dikatakan Maksudnya ya jadi iya. dari keluarga dekat, karena kan tindak pidana kekerasan seksual ini bisa apa namanya, bisa dilakukan oleh siapa Iya, saja, betul. gitu. Termasuk yaitu dari rumah. Jadi rumah bukan tempat yang aman. Iya. Nah, sekolah juga bukan tempat yang aman, gitu. Di publik bukan tempat yang aman juga. Jadi di mana sebenarnya tempat yang aman bagi perempuan dan anak? Sebenarnya itu menjadi satu pertanyaan yang bisa kita bahas juga, selain tentu saja trending topik ya. Iya, betul. Trending topik yang tadi sore baru kita dengarkan bersama-sama, vonis yang 1,5 tahun yang jauh lebih ringan daripada yang ada dituntut oleh jaksa penuntut umum, yaitu 12 tahun begitu. Iya. Tapi Bu, sebelum itu kan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Livia bahwa memang sangat masif begitu ya, istilahnya untuk melindungi korban dari kekerasan seksual itu tentu saja masifnya ada dari diskusi-diskusi dan juga bahkan dari LPSK sendiri langsung terjun begitu. Ya, karena biasanya kami akan ada yang memberikan permohonan. Ya. Permohonan itu bisa datang baik dari korban sendiri, dari keluarganya, dari aparat penegak hukum, ada beberapa misalnya dari polisi, dari jaksa, juga dari teman-teman lembaga bantuan hukum atau forum pengada layanan di seluruh Indonesia. Karena misalnya ada kasus yang kok proses hukumnya nggak jalan-jalan, jadi ada lama gitu ya. Iya, dari tingkat nasional misalnya. Dan kami memang bersinergi dengan banyak pihak, termasuk juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, begitu, dengan tentu saja pihak kepolisian. Dan kalau dengan jaksa, ya tadi juga disampaikan oleh jaksa penuntut umum tadi yang kami berikan penghargaan atas terlaksananya restitusi, mengatakan bahwa sangat terbantu atas kerjasama dengan LPSK ini, karena kami menghadirkan saksi, saksi korban ini yang seringkali kan ada kalau mereka takut kan mungkin mereka juga tidak bisa menyampaikan tidak bisa menyampaikan dengan aman dan nyaman begitu. Nah, kami itu memberikan misalnya kalau korbannya butuh bantuan medis gitu kan, misalnya ada yang korban perkosaan yang hamil gitu, terus ternyata ada korban perkosaan juga yang ternyata pelakunya mengalami HIV positif gitu, jadi harus ada tes untuk dia. Terus ada juga misalnya dia membutuhkan pelayanan psikologis gitu untuk diberi penguatan, sehingga dia mampu untuk bisa memberikan kesaksian dengan baik, dengan lancar begitu pada saat pemeriksaan saksi. Jadi memang sangat banyak kasus begitu ya, boleh dikatakan. Ya, sangat banyak kasus dan kami juga melonjak ini, Vio, melonjak permohonan kami hampir 300%. Dan di tahun 2022 ini kami mencatat bahkan sampai 7.777 permohonan dari seluruh Indonesia, yang sebelumnya sekitar 2.000-an gitu ya. Dan ini juga ada yang banyak kami menerima permohonan untuk tindak pidana pencucian uang, untuk yang investasi ilegal bodong gitu ya. Yang bodong itu dan robot trading. Bahkan sampai ke hal itu ya, Bu. Iya, ada penilaian, ada restitusinya. Mereka minta untuk dihitungkan LPSK ganti rugi gitu ya. Pasti banyak juga korban yang butuh keadilan begitu, seperti itu ya. Tapi Bu, ya pastinya bagi Tribuners juga ini kan penasaran ya, Bu. Jauh-jauh datang dan walaupun memang mandat begitu ya, harus ke seluruh Indonesia, khususnya pasti ada juga ke Sulawesi Selatan. Tadi kan sudah disebutkan bahwa tadi pagi Ibu sudah ke Jeneponto dan besok akan berlangsung ke Pindrang lagi. Akan kemana lagi nih, Bu? Saking banyaknya kasus gitu ya? Iya, untuk minggu ini di Sulsel saja. Kita ini sih fokusnya ke Sulsel gitu ya. Pada minggu ini. Kalau minggu depan tuh yang terjadwal adalah kita akan
mengundang para aparat penegak hukum di wilayah Bekasi untuk sosialisasi tentang kewenangan LPSK. Begitu, karena kami juga mendapat banyak rujukan untuk wilayah Bekasi dan ingin sekali bisa berdiskusi tentang kendala dan tantangan apa sih yang dihadapi oleh aparat penegak hukum terkait perlindungan, terkait penghitungan restitusi gitu, dan hal-hal yang bagaimana kerjasama kita supaya lebih baik lagi. Bu, jadi hektik juga ya dengan banyaknya masalah ini yang perlu diurus dan dibenahi. Iya. Bagaimana Bu cara membagi waktunya, Bu Livia sendiri? Mungkin bagaimana sih kalau boleh dikatakan ya ini out of record begitu ya, maksudnya di luar topik, out of topik. Bagaimana sih bagi waktunya Ibu Livia dalam hal ini, banyak aktivitas, berkeliling Indonesia, menyelesaikan kasus, bagaimana Bu? Iya, memberi program perlindungan ya supaya para saksi korban itu juga bisa menyampaikan, yaitu pada akhirnya gini ya, ini kan di LPSK ini kan ada periodenya, jadi karena ini kami kan ada seleksi publiknya, dan itu di waktunya itu adalah setiap 5 tahun begitu. Nah, jadi selama waktu 5 tahun itu kita kemudian ya dituntut untuk bisa membuat perubahan ya, perubahan-perubahan apa yang bisa kita berikan kepada negeri ini. Nah, soal pembagian waktu yaitu menurut saya menjadi hal yang penting juga ya kita diskusikan dengan keluarga, karena kan dari awal mereka juga sudah tahu bahwa ya itu satu konsekuensi ya dengan satu pekerjaan publik kayak gitu, bahwa ini juga LPSK memberikan layanan publik, jadi konsekuensinya memang sudah didiskusikan, sudah tahu. Ya jadi ya dinikmati aja gitu ya. Dan memang sebenarnya sebelum ini pun saya sudah melakukan yang mungkin lebih sempit dalam hal ini ya, karena saya sebagai psikolog itu memang sudah melakukan pendampingan dan mengembangkan program-program untuk daerah konflik, daerah bencana. Jadi dari ya kita mengembangkan program-program tadi. Jadi tidak hanya individual, tetapi masyarakat misalnya di Aceh dan Papua yang mengalami konflik berkekerasan yang panjang gitu. Kami memberi pelatihan kepada para aktivis, pada penggerak masyarakat gitu, supaya paham tentang masalah kesehatan mental, tentang bagaimana sih untuk memulihkan trauma pasca konflik begitu. Itu yang sudah saya lakukan. Karena kan salah satu persyaratan untuk maju menjadi anggota, jadi pimpinan LPSK itu kan adalah kita punya track record ya, rekam jejak minimum 10 tahun dalam bidang hak asasi manusia. Gitu. Ya kalau saya udah lebih sih gitu. Tetapi ya itu yang jelas adalah bahwa kita harus punya rekam jejak di mana kita memang sudah melakukan sesuatu untuk yang dengan perspektif HAM. Nah berbicara tentang perspektif HAM nih ya Bu, tentu saja sesuai tema kita bahwa kan ada juga nih campur tangan, boleh dikatakan begitu istilahnya, dalam hal ini vonis yang dijatuhkan oleh Barada Richard Eliezer kan 1 tahun 6 bulan namanya Bu ya. Ya sebenarnya bukan campur tangan, mungkin saya bisa sedikit dikoreksi ya. Silakan, jadi Bu. Sebenarnya gini, jadi LPSK itu kan memberikan perlindungan kepada tadi kan saksi atau korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli. Nah ini Barada ini kan kemudian mengajukan untuk menjadi saksi pelaku atau justice kolaborator, dan kemudian dia membuka banyak hal yang terkait dengan kasus ini. Nah di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 2014, penghargaan itu dari awal misalnya penahanannya terpisah atau kemudian berkasnya juga terpisah, dan ada juga setelah memberikan kesaksian itu juga
bisa dijatuhkan hukuman yang ringan, gitu. Ada lagi hak-hak narapidana lainnya seperti pembebasan bersyarat atau remisi. Jadi memang sudah ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Vio, untuk itu. Dan untuk Baradae sendiri memang dijaga oleh LPSK, gitu ya. Dan bahkan juga dari segi makanan dan sebagainya itu dari LPSK semuanya untuk memastikan bahwa ya benar-benar aman. Iya. Jadi kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan bagaimana sih sebenarnya proses perlindungan yang didapatkan oleh Baradae dalam hal ini, berperan penting, yang paling berperan penting itu adalah LPSK ya Bu, boleh dikatakan? Ya, untuk program perlindungan ya. Betul. Untuk memastikan bahwa memang RE bisa menyampaikan kesaksiannya dengan aman dan nyaman selama pemeriksaan saksi. Iya, berarti prosesnya itu seperti tadi yang disebutkan, mungkin salah satunya bahkan makanannya juga diperhatikan seperti itu, Bu? Iya, betul. Betul. Kemudian hal lainnya, Bu, yang mungkin belum diketahui oleh Tribuners pastinya, Bu? Ya, jadi perlindungan itu diberikan oleh Satgas Pamwal. Kami ada lebih dari 53 anggota Polri yang di BKO-kan di bawah LPSK, yang kemudian kami ada shiftnya gitu untuk bisa menjaga RE ini, begitu. Dan pada saat ini kami juga sedang mengajukan untuk bisa membangun rumah tahanan khusus untuk justice kolaborator di bawah LPSK. Jadi kebetulan pada saat ini memang LPSK sedang membangun tahap kedua apa yang disebut sebagai P4, Pusat Perlindungan Pemulihan Pelatihan, gitu, yang nanti akan misalnya gini, selesai proses hukum, belum ada korban atau keluarga korban yang merasa belum pulih gitu ya, belum aman gitu lah istilahnya, reintegrasi sosial. Jadi kemudian misalnya seorang ibu yang pelakunya adalah suaminya sendiri, kan kemudian dia harus menjadi perempuan kepala rumah tangga. Nah, itu kan membutuhkan keterampilan, membutuhkan juga waktu untuk menata hidupnya supaya dia bisa menjalani hari-harinya dengan ya tadi yang breadwinner, maksudnya pencari nafkahnya sudah tidak bisa lagi mencari nafkah, jadi dia harus bisa, misalnya begitu. Salah satunya seperti itu. Jadi memang sudah ada perencanaan begitu ya, Bu, untuk membangun sebuah bangunan yang khusus sedang dibangun. Sedang tahap 2. Ya, semoga lancar-lancar saja, Bu. Tentunya kan hal ini juga suatu yang harus dibanggakan begitu, bagaimana LPSK ini juga melindungi dengan bukan hanya dari luarnya tapi dari dalamnya juga. Betul. Karena memang terus terang yang model yang seperti ini baru ada pertama kali di Indonesia. Iya, betul. Jadi ada suasana baru begitu istilahnya, Bu. Ya, jadi kami jadi memberikan pemulihan itu kan memang harus secara komprehensif karena tidak hanya secara psikologis saja, tapi kan kemudian dari sandang, pangan, papan gitu, dan keterampilan, modal usaha. Dan hal-hal ini kalau untuk psikososial itu LPSK memang bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, lembaga filantropi, kemudian BUMN untuk supaya bisa melanjutkan hidup ya. Betul. Misalnya ada seorang anak yang mengalami kekerasan seksual oleh gurunya, dan itu kemudian dia jadi trauma gitu, harus pindah sekolah tentunya, terus kemudian dia dan ternyata memang kemarin kan pas COVID online semua, dia tidak punya laptop, akhirnya dia jadi diberikan laptop waktu itu oleh salah satu BUMN yang memberikan. Jadi memang kita bekerja sama untuk macam-macam. Selain itu juga keterampilan yang sudah dikerjasamakan selama ini adalah keterampilan dalam misalnya membuat kopi atau urban farming gitu. Hal-hal seperti itu. I see. Bu, jika kita kembali ke tema kita hari ini kan bagaimana membahas tentang Baradae. Nah, kalau boleh dijelaskan juga oleh Bu Livia dalam hal ini, apa sih yang mendasari atau yang menjadi pertimbangan dari LPSK sendiri untuk melindungi Baradae sendiri? Ya, karena
dia punya informasi yang dapat membuka kasus ini. Begitu, tetapi di awal kan dia merasa takut untuk sebelum menjadi terlindung kan merasa takut. Nah, kemudian setelah menjadi terlindung dia merasa aman dan aman dalam menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi begitu. Tapi walaupun Baradae adalah, boleh dikatakan adalah eksekutor penembakan, Bu, bagaimana Anda melihat hal ini? Jadi walaupun memang benar sebagai eksekutor penembakan, tapi ternyata ada juga sisi lain yang harus dilindungi, seperti itu, Bu? Ya, karena kan posisinya dia sebagai posisi yang ranking yang maksudnya ranknya ya, itu yang paling rendah begitu, dan itu kemudian ada permintaan dari ya maksudnya instruksi ya sebenarnya, instruksi dari seseorang gitu ya, atasan yang jadi kan antara ini kan benar-benar vertikal ada gitu relasi kuasa begitu. Ya. Jadi itulah yang menjadi pertimbangan, Bu. Ya, salah satunya. Ya, tapi itu kan menjadi keputusan LPSK ya, kan kami ada ada rapat khusus untuk itu. Ya. Tapi Bu, dengan melihat adanya vonis yang kita ketahui kan 1 tahun 6 bulan, jauh dari tuntutan jaksa. Kalau Anda sendiri melihat hal ini, apakah sudah semestinya seperti itu atau bagaimana, Bu? Ada pandangan tersendiri mungkin? Ya, kalau dari LPSK kan karena masalah justice kolaborator atau saksi pelaku ini kan memang dalam kewenangan LPSK. Dan salah satunya adalah adanya bisa diberikan penghargaannya itu berupa keringanan hukuman begitu. Dan jadi memang waktu itu kami ada pertimbangan gitu ya. Pertimbangan itu karena sebagai justice kolaborator itu begitu. Jadi memang poin utamanya adalah karena dia sendiri juga menjadi justice kolaborator ya, Bu. Iya, dan kemudian dia ada informasi yang bisa dia sampaikan yang memang untuk membuka tentang perkara ini begitu. Tapi Bu, apakah keputusan dari LPSK untuk melindungi Baradae juga ada kaitannya dengan opini publik mungkin, atau mungkin komentar-komentar begitu netizen mungkin? Ya, ada pengaruh nggak gitu maksudnya, Bu? Ya, nggak, kita kan waktu itu mendiskusikan berdasarkan apa yang menjadi wewenang LPSK. Gitu kan, kami teliti waktu itu apa yang menjadi yang ingin disampaikan ya waktu itu begitu. Itu kan sudah berapa bulan yang lalu ya, itu kan mulai bulan Agustus kalau tidak salah tuh menjadi terlindung LPSK. Bu, dan juga pastinya menjadi pertanyaan nih, kan beberapa bulan ini sudah berlangsung sidang dari kasus ini ya. Jadi kehadiran atau eksistensi LPSK juga mungkin bisa dikatakan lebih meningkat begitu. Iya, betul. Jadi pertanyaannya, Bu, apakah sebelum adanya kasus ini kehadiran LPSK sendiri itu sudah dikenal atau bagaimana, Bu? Ya, jadi gini, Vio, seringkali perlindungan itu sifatnya rahasia. Karena misalnya saya banyak menangani tentang perkara tindak pidana kekerasan seksual. Itu soal keamanan menjadi satu faktor yang sangat penting, dan jadi seringkali ini soal perlindungan itu menjadi bukan informasi publik gitu kan. Kita kan jadi sulit ya untuk kerahasiaan, salah gitu ya, kerahasiaan identitas dan kemudian kita tahu bahwa kalau misalnya kan ini banyak yang menjadi terlindung LPSK itu kan pelakunya kan juga orang-orang yang tokoh masyarakat, yang oknum pejabat publik, pejabat gitulah ya istilahnya. Kemudian juga ada dari oknum polisi atau oknum angkatan darat. Jadi ya memang ada ancaman, dan dari segi ancaman itu kan kita tidak boleh mengedepankan media gitu kan, begitu, karena kalau kemudian itu jadi akan membahayakan keselamatan begitu. Jadi bagi saya misalnya menangani beberapa kasus yang jadi menjadi sorotan publik itu
ya kita ya tidak bisa memberikan informasi terlalu banyak gitu. Tetapi kan kalau yang ini kan memang khusus ya. Betul betul. Ini Nah, kan itu sudah di mana-mana gitu iya, ya, dari menjadi mana-mana, dan memang itu pemberitaan. akhirnya jadi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi orang jadi oh iya ya, selama ini ternyata ada Betul, iya. LPSK gitu yang, dan kita juga mendapati bahwa lebih banyak misalnya aparat penegak hukum yang juga mengontak kami memohon untuk penghitungan restitusi, karena kan restitusi ini kan menjadi satu hak korban yang dihitung oleh LPSK dan kemudian disampaikan kepada jaksa penuntut umum untuk dimasukkan dalam tuntutan. Dan tentu saja harapannya akan dikabulkan oleh majelis hakim, dan ini sebenarnya sudah ada peraturan Mahkamah Agung untuk tentang terkait restitusi dan kompensasi yang menjadi panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan. Jadi Bu, untuk perhitungan restitusi itu sendiri juga menjadi tugas LPSK itu sendiri? Iya. Ya, ada di juga dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan apa saja sih yang dianggap menjadi kehilangan, penderitaan gitu ya. Terus misalnya tuh kita bekerja sama dengan para psikolog rujukan LPSK di seluruh Indonesia untuk menghitung gitu, kira-kira harus berapa kali ke psikolog misalnya untuk pemulihannya gitu, karena itu kan kita harus sesuatu yang imaterial yang tidak bisa dihitung dengan uang, itu kan kemudian harus kita materialkan. Nah itu salah satu cara, ya itu adalah kita meminta psikolog untuk membuat proyeksi. I see. Jadi dalam hal ini mungkin restitusi yang dimaksud ini ada biaya ke psikolog, seperti itu ya Bu? Ya kalau tidak dibiayai oleh LPSK ya. Kalau sudah dibiayai oleh LPSK kan berarti tidak bisa dimasukkan. Tapi yang misalnya gini, kita memberikan contoh misalnya ya untuk kasus yang di Jawa Barat yang heboh banget itu, yang Heri Wirawan itu, yang korbannya ada 13 dan 8 yang melahirkan ada 9 bayi itu. Nah kemudian tuh pada saat ditanya misalnya keluarga korban mengatakan bahwa biaya melahirkan kalau misalnya ditanggung sendiri, atau biaya membesarkan anak, terus biaya pendidikan, kan ada yang kemudian ingin menjadi bidan, ada yang ingin menjadi ingin melanjutkan sekolah lah gitu. Jadi mereka ingin mendapatkan restitusi. Jadi diakumulasikan gitu ya Bu? Ya, tapi itu masing-masing orang itu akan berbeda-beda berdasarkan apa yang dianggap oleh korban dan atau keluarga korban tentang hal-hal yang menjadi kehilangan bagi mereka begitu. Nah Bu, ternyata kita lihat dulu komentar di YouTube ya, ada pertanyaan nih Bu dari Tribuners. Jadi LPSK itu tugasnya jaga Baradae sampai kapan ya? Kemudian apa sampai bebas, atau setelah bebas masih dijaga? Itu pertanyaan sulit dan mungkin tidak bisa dijawab sekarang. Ya karena kan itu periode perlindungan itu memang berdasarkan proses hukum begitu. Nah periode perlindungan itu ada 6 bulan, dan itu bisa kalau misalnya ada kebutuhan karena proses hukumnya belum selesai, diperpanjang menjadi 6 bulan lagi. Nanti setelah 6 bulan itu kemudian kita akan melihat bahwa apakah kalau proses hukumnya sudah selesai kan, atau sekarang kan masih akan ada proses, apakah ada proses hukum selanjutnya. Jadi kita pada saat ini belum bisa, tetapi itu memang diperpanjang per 6 bulan. Per 6 bulan. Berarti hingga saat ini boleh dikatakan mungkin jangka waktunya hingga bulan berapa Bu? Kalau yang kemarin habis diperpanjang berarti ya mungkin sampai pertengahan tahun ya. Bulan 6, bulan 7 gitu ya. Iya, karena kemarin habis diperpanjang, saya ingat saya. Karena tentunya pasti masyarakat dan juga Tribuners dalam hal ini menginginkan hal itu Bu, perlindungan untuk Baradae dalam hal ini ya, kita memfokuskan ini perlu dijaga begitu keamanannya, karena kan agak menjadi was-was juga Bu ya. Betul. Apalagi setelah vonis ini yang sangat berkurang dari tuntutan jaksa penuntut umum seperti itu. Oke Bu, tapi mungkin juga banyak Tribuners yang menanyakan Bu ya. Tadi kan mungkin di sela-sela briefing kita, View sempat menanyakan Bu, syaratnya untuk mendapat perlindungan dari LPSK itu sendiri seperti apa sih Bu? Bagaimana prosesnya, mekanismenya seperti apa? Mungkin boleh dibantu jelaskan Bu, silakan. Baik, terima kasih View. Jadi
di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di pasal 28 ada beberapa persyaratan perlindungan. Pertama adalah syarat pentingnya keterangan. Jadi misalnya gini kan harus melapor polisi dulu dan nanti ada status hukumnya gitu kan. Gitu status hukumnya misalnya nih ada, saya langsung buka aja. Silakan Bu, mungkin ada yang perlu lebih perjelas gitu ya. Di pasal 28 itu kan perlindungan LPSK diberikan dengan syarat sebagai berikut. Di pasal 28 yang A, sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban. B, tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan atau korban. C itu ada dianalisis dari tim medis atau psikolog. Dan yang D itu rekam jejak. Nah, itu untuk yang ayat satunya. Nah, untuk ayat 2 ada khusus untuk saksi pelaku. Saksi pelaku. Untuk saksi pelaku ini kan dalam hal ini RE ya. Itu A, tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Itu kan mungkin saya belum bicara tentang tindak pidana yang kasus tertentu ya. Nah, di dalam undang-undang ini itu mulai dari yang kekerasan seksual, perdagangan orang, penganiayaan berat, pelanggaran HAM berat, korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, terus kemudian yang membahayakan, tindak pidana lain yang membahayakan atau mengancam jiwa. Nah, pembunuhan ini kan tentu saja masuk dalam tindak pidana tertentu di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Begitu. Terus yang berikutnya, sifat pentingnya keterangan diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana ini. Jadi pentingnya si keterangan tersebut. C, bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya. Betul. Begitu. Dan D, jadi tadi yang masalah ranking tadi ya, masalah instruksi betul, oleh atasan gitu ya. Iya, dan D, kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan. Jadi selama ini memang saksi pelaku ini diberikan kepada saksi pelaku korupsi yang sudah diberikan oleh LPSK. Jadi dia memang persyaratannya adalah dia bukan pelaku utama, tetapi dia bersedia untuk mengembalikan yang dan itu ditulis mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana tersebut dengan pernyataan tertulis. Dan yang terakhir yang adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Jadi sesuai dengan kriteria-kriteria itu yang kemudian bisa jadi kita kemudian melihat dari pimpinan LPSK yang kami bertuju adalah kami kemudian melihat ayat 2 ini dari pasal 28 dan bahwa kemudian RE itu memenuhi persyaratan tersebut. Jadi memang sudah jelas begitu ya Bu, ada tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 31/2014 ini. Jadi kan pasti banyak pertanyaan nih Bu ya di luar sana. Bagaimana sih, apa sih yang menjadi pertimbangan LPSK? Ya ternyata kan sudah tertuang dalam ayat Undang-Undang Perlindungan itu sendiri. Ya Bu. Tapi hingga saat ini bagaimana sih, bagaimana mungkin lirikan atau dibilang respon dari penegak hukum yang ada di tingkat kota, kabupaten terhadap kehadiran LPSK itu sendiri, Bu? Kita merasakan bahwa sinergitas sudah mulai baik ya. Sudah mulai baik gitu tentang kehadiran LPSK karena tadi seperti sudah saya sampaikan bahwa misalnya dari penyidik dan dari jaksa merasakan betapa sangat terbantu dengan adanya LPSK karena kan kemudian kita menghadirkan si terlindung yang sudah menjadi terlindung kita itu, yang orang-orang yang kita lindungi untuk pemeriksaan saksi. Bu, dalam hal ini boleh nggak disampaikan bagaimana sih atau upaya yang dilakukan oleh LPSK untuk meyakinkan penegak hukum dan juga pemerintah bahwa program ini atau hadirnya LPSK ini bisa membuat good governance gitu? Ya, maksudnya ini kan sebenarnya bahwa LPSK ini kan lahir dari desakan masyarakat sipil yang merasa bahwa perlu ada perlindungan khusus gitu agar saksi korban untuk tindak-tindak pidana tertentu, misalnya korupsi pada awalnya itu kan banyak yang ingin memberi kesaksian tetapi kan
merasa takut Iya, gitu. betul. Nah, ini yang kemudian salah satu fungsi utama LPSK adalah agar saksi korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli ini uh, dapat memberikan kesaksian secara aman dan nyaman dalam proses peradilan pidana. Oke. Kita lihat dulu Bu komentar-komentar di YouTube, apakah mungkin masih ada yang bisa ditanyakan? Iya. Ya, seperti itu ya. Jadi banyak yang memberi selamat kepada LPSK Bu dalam hal ini, banyak, ya, karena sudah banyak membantu, tentunya apalagi dalam kasus Richard ini. Iya. Terus, iya, rata-rata sih banyak yang memberi respon baik ya Bu. LPSK keren, semoga ke semua korban atau juga JC juga ada yang memberikan statement seperti itu Bu. Iya, justice kolaborator. Oke, ya. Ya karena kan ini justice kolaborator itu kan sangat penting ya dalam mengungkapkan suatu tindak pidana yang kalau tidak ada dia mungkin ya kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi begitu. Jadi seperti itu. Oke Bu, ada juga nih yang mengatakan terima kasih LPSK, kerja yang luar biasa demi kebenaran dan kejujuran. Terima kasih. Jadi memang respon masyarakat ini ya, dukungan masyarakat iya, betul. mengalir untuk LPSK. Terima kasih banyak. Dan ya tentu saja harapannya adalah bahwa kedepannya kita bisa terus ya ini maksudnya bisa hadir untuk agar saksi korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli dapat memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Siap Bu Livia. Sebagai closing statement Bu, perlu ada penekanan lebih atau diulang begitu Bu penyampaiannya untuk meyakinkan masyarakat itu sendiri bahwa kehadiran LPSK itu sendiri untuk melindungi hak masyarakat. Silakan Bu. Baik, ya baik untuk Tribuners, terima kasih atas dukungan untuk LPSK. Kami adalah lembaga negara independen yang mandiri yang berpusat di Jakarta, tetapi pada saat ini sudah ada kantor perwakilan di Jogja dan di Sumatera Utara di Medan. Untuk perwakilan daerah yang lain masih menunggu terbitnya izin. Nah, kami ada untuk memberikan perlindungan supaya lebih banyak saksi atau korban yang bisa tidak merasa takut, bisa menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dan supaya bisa proses peradilan pidana ini bisa ya kalau tidak ada saksi korban bagaimana akan jalan begitu. Dan tindak pidana tertentu yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu tadi yang telah saya sampaikan, dari kekerasan seksual, perdagangan orang, penganiayaan berat, penyiksaan, pelanggaran HAM berat, korupsi, terorisme, narkotika, TPPU dan tindak pidana lain yang menyebabkan yang mengancam jiwa. Nah, ini kami bisa diakses, ada WhatsApp, ada WhatsApp yang 0857 7001 0048, kemudian ada 148 di jam kerja, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 17. Ada juga kalau kita adalah pemilik Android, bisa kita masuk ke Google Play Store, aplikasi kita mencari perlindungan LPSK dan nanti bisa mendownload dan kita bisa menyampaikan secara elektronik. Bisa juga lewat website, kita juga punya Instagram, info LPSK, punya Facebook juga, info LPSK, sehingga sebenarnya banyak cara untuk bisa mengakses kami. Gitu. Jadi memang kehadiran LPSK ini sudah sangat lengkap begitu dengan adanya website, ada juga bisa melalui hotline telepon gitu ya Bu, WhatsApp, bisa juga ke aplikasi. Khusus penggunaan Android ya Bu? Jadi bisa langsung diakses bagi Tribuners yang mungkin ada mau disampaikan begitu, ada yang mau dibuka faktanya, seperti itu ya? Memang kami akan menanyakan LP ya, laporan polisi. Jadi memang syaratnya adalah itu karena kan tadi persyaratan di pasal 28 yang pertama adalah syarat pentingnya keterangan, itu status hukum itu sebagai saksi atau sebagai korban pelapor itu diberikan oleh
kepolisian. Kepolisian, begitu. oke. Siap, Bu. Gitu. Kalau justice collaborator itu akan diberikan oleh LPSK. Dan Oke. kalau ahli biasanya itu akan direkomendasikan oleh APH. Gitu, misalnya untuk sidang terorisme, misalnya itu kan perlu ada ahlinya siapa saja, itu biasanya itu akan direkomendasikan, akan dimohonkan oleh aparat penegak hukum. Oke. Jadi memang sudah terstruktur begitu ya, Bu, sudah tertata dengan sedemikian rupa bagaimana proses yang akan dijalankan mungkin nanti ketika akan mengajukan permohonan perlindungan seperti itu. Gitu. Nanti kami ada beberapa persyaratan formal dan material. Setelah diterima itu semua, kemudian akan ada tim investigasi yang akan kemudian berkoordinasi dengan yang mengajukan, termasuk juga dengan aparat penegak hukum sudah sampai mana proses hukumnya dan lain-lain. Dan nanti kemudian setelah menjadi terlindung LPSK, kami juga akan meminta untuk menandatangani surat kesediaan untuk menjadi terlindung LPSK, karena harus sifatnya sukarela. Oke. Begitu, karena ada beberapa kasus misalnya penggerebekan oleh polisi gitu ya, untuk misalnya soal eksploitasi seksual dan lain-lainnya, itu ada juga yang kemudian, atau trafficking ya, yang perdagangan orang itu ada juga yang kemudian tidak ingin melalui tidak ingin masuk ke ranah hukum, gitu. Nah, tapi kan misalnya di beberapa kasus yang seperti itu ya, kami ada misalnya anak buah kapal yang waktu itu ditemukan ternyata terlunta-lunta 9 bulan di perairan karena tidak boleh turun. Nah, itu seperti itu kan, mereka kemudian jadi tidak, selama proses hukum berjalan tidak boleh belum bisa untuk berlayar lagi. Nah, itu kami akan mencari bagaimana supaya bisa untuk menjalani semua proses hukum itu. Oke, wah luar biasa ya. Jadi penyampaian Ibu Livia kali ini sudah sangat lengkap, Bu. Oh, terima kasih luar ya. biasa, Semoga dapat dipahami dan semoga bisa mendekatkan kepada masyarakat umum tentang keberadaan LPSK dan mengapa kami hadir untuk negara ini. Siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu Olivia, sudah sempat hadir ke Tribun Timur di sela-sela kesibukannya dan tentunya berbagi kepada Tribuners semua. Sehat dan sukses selalu, Bu. Terima kasih, sama-sama. Siap. Saya juga sampaikan terima kasih kepada Tribuners yang masih setia hingga saat ini menyaksikan program kita. Jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Ciretno mewakili narasumber kita hari ini dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.